Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian, di dalam nama Yesus kita berjumpa kembali. Dalam saat teduh kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan rasa syukur dan ucapan terima kasih kami. Karena kami sampai saat ini tetap merasakan begitu besarnya kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin menaikkan syafaat kami. Karena kami merasa bahwa Tuhan adalah harapan dan tumpuan hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dan Roh Kudus kiranya mengajari kami untuk memahami firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Nehemia 4 ayat 1, demikian bunyinya. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-ngolokkan orang Yahudi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sering sekali tanpa kita sadari, ada orang-orang tertentu yang memperhatikan hidup kita. Apa yang terjadi dalam diri kita, bagaimana kemunduran atau majunya hidup kita, ada orang-orang tertentu yang akan selalu memperhatikan. Dan di antara mereka yang memperhatikan itu, tentu ada yang mendukung ketika kita maju. Dia bersukacita bersama dengan sukacita kita. Tapi ada juga orang yang sakit hati atau berjuang, berusaha dan senang ketika melihat kita jatuh dalam penderitaan. Dalam hal ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan terpengaruh terhadap orang-orang yang bermacam-macam pikirannya terhadap kita? Ataukah kita akan kecil hati? Ataukah kita marah dan sebagainya? Mari kita belajar dari pengalaman orang Israel ketika dia kembali ke kampung halamannya. Nehemia sebagai pimpinan rohani permisi pulang untuk membangun bangsanya, membangun tembok-tembok kotanya. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Ketika raja mengizinkan dia pulang dari tanah pembuangan, maka dia mulai bersama-sama dengan bangsa itu membangun tembok-tembok kota. Dari segala sudut dia perhatikan dan dia berencana, dia kerjakan bahwa setiap sudut kota, setiap tembok-tembok yang ada, setiap pintu gerbang yang ada akan dibangun kembali. Melihat perkembangan segala yang dilakukan oleh Nehemia berserta bangsa Israel, maka ada ternyata orang yang bernama Sanballat. Siapakah Sanballat? Sanballat adalah orang Horon dan dia pemimpin Samaria dan sebagai pejabat kerajaan Persia. Sebagai orang yang selama ini melihat bagaimana Nehemia, maka ketika dia melihat Nehemia membangun kembali tembok-tembok kota Yerusalem, maka dikatakan di sini bahwa dia marah, dia sakit hati dan mengolok-ngolok orang Yahudi. Dia marah, dia sakit hati dan dia mengolok-ngolok orang Yahudi. Apa sebabnya? Sebenarnya hubungan yang langsung sekali tidak ada. Tapi yang ada dalam dirinya adalah ketidaksukaannya terhadap Nehemia. Dia tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Nehemia. Dia tidak suka dengan perubahan dan pembangunan yang dilakukan oleh Nehemia. Namun walaupun itu yang dilakukannya, walaupun itu yang dia rasakan, kalau kita baca ayat seterusnya, Nehemia terus melakukan tugasnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang hal yang seperti ini terjadi dalam diri kita. Kadang-kadang mungkin kita juga berpikir seperti itu terhadap orang lain.
Hubungan langsung antara kita dengan orang lain mungkin tidak ada, atau hubungannya langsung dengan kita juga tidak ada. Tapi sering ada perasaan yang tidak senang, ada perasaan jahat, ada yang membuat kita kadang-kadang tidak merasa nyaman. Sehingga muncul istilah SMS, senang melihat orang susah, atau senang melihat orang senang. Yang manakah yang ada dalam diri kita? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini sederhana. Hidup kita dibuat oleh Tuhan sederhana. Artinya, Dia memberikan perintah kepada kita untuk setia kepadanya, hormat kepadanya, patuh kepada perintahnya. Ketika kita melakukan hal itu, Dia akan menuntun hidup kita. Suka duka akan kita rasakan. Tapi kasih setianya tidak akan pernah berubah dalam hidup kita. Oleh karena itu yang penting adalah mengikuti jejak-jejak yang diinginkan oleh Tuhan. Tidak perlu kita benci terhadap siapapun. Hilangkanlah rasa iri terhadap siapapun. Bergembiralah dengan orang yang bergembira. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Itulah yang harus kita lakukan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Berpikir positiflah kita terhadap orang yang melakukan kebaikan, yang ingin mengadakan perubahan, kita dukung. Oleh karena itu, dari hal-hal yang kita lakukan, tentu ini semua mempengaruhi dari karakter kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang kita dengarkan hari ini mengajak kita ke dalam dua hal. Satu sisi mungkin kita adalah sebagai orang yang sering terzolimi, sering dianggap bermacam-macam. Yang harus kita lakukan adalah tetap berjuang melakukan yang baik, tetap lakukan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan ingat Tuhan dalam setiap keadaan kita. Dan yang kedua, mungkin kita adalah pelaku-pelaku orang yang suka usil atau suka terlalu peduli terhadap orang lain. Oleh karena itu yang penting adalah mohon kekuatan Tuhan, mohon kekuatan Roh Kudus untuk membaharui hidup kita. Karena tidak akan pernah kita berbahagia ketika kita selalu berpikir yang negatif, atau itu akan merusak hidup kita, merusak jasmani kita, juga merusak perasaan kita, yang pada satu waktu nanti akan membawa kita ke dalam penderitaan. Oleh karena itu, biarlah setiap hidup kita akan berbahagia dengan orang yang berbahagia dan bisa menangis dengan orang yang menangis. Lakukanlah yang terbaik karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Kami mohon kekuatan Tuhan supaya kami terus bertahan. Ketika kami punya keinginan baik apapun tantangannya, kami terus lakukan. Sekalipun itu banyak orang-orang yang memiliki pikiran yang tidak benar terhadap kami. Dan ajar juga kami untuk mengoreksi diri kami, untuk merenung tentang diri kami. Apakah kami termasuk orang-orang yang berpikir negatif, orang-orang yang berpikir jahat, orang-orang yang sering usil, atau orang yang sering cemburu, sirik terhadap orang lain. Tuhan, kami mohon baharui hati kami, baharui hidup kami, karena kami tahu hidup kami benar-benar hanya karena anugerah-Mu. Oleh karena itu ajar kami dalam setiap hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ubah kami dari setiap karakter, perilaku, pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah kami dan keluarga kami. Jadikan keluarga kami keluarga yang takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan melalui setiap aspek kehidupan kami. Sekali apapun yang terjadi, sekalipun ada hal-hal yang tidak menyukakan ke hati kami, tapi kami tetap menjadi saksi Tuhan yang hidup melalui kata-kata dan perbuatan kami. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap situasi yang ada pada saat ini. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang berduka, karena dia ditinggalkan orang yang dia sayangi. Tuhan mengambil orang yang dia cintai. Hiburkan dan kuatkanlah keluarga ini. Berikan pengertian kepada mereka
apa rencana dan kehendak Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kami atas seizin Tuhan. Dan juga kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk orang-orang yang menderita sakit pada saat ini, sakit apapun itu, kami mohon kepadamu, kuatkanlah, berkatilah mereka, sembuhkanlah mereka, jamahlah tubuhnya, jamahlah hatinya, sehingga semua penyakit yang ada dalam dirinya, yang ada dalam jasmaninya, boleh Tuhan sembuhkan. Dan mereka juga kuat terus berharap kepada Tuhan. Terkhusus orang-orang yang terpapar virus corona, kami percaya ya Tuhan, lebih kuat kuasa-Mu daripada virus itu. Kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan membersihkan setiap tubuh yang terpapar virus corona pada saat ini. Dan kami juga berdoa padamu ya Tuhan, untuk orang-orang yang pada saat ini bergumul dalam berbagai-bagai pergumulan hidupnya, dalam mengambil keputusan, di dalam dia menghadapi kenyataan kehidupan, baik dari segi ekonomi, kenakalan anak-anak, dan juga ketidaksehatian di dalam rumah tangga, dan yang lain banyak sekali yang membuat kami bergumul. Tuhan tolong kami, Tuhan berikan jalan keluar, tambahkan hikmat kepada kami, sehingga kami mampu untuk menghadapi dan melewatinya dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, orang tua yang sudah lansia. Kami tahu ya Tuhan, kami sadar bahwa dalam beberapa hal mereka sudah kekurangan, baik tenaga, pendengaran, penglihatan, cara pikir, dan sebagainya. Kami percaya ini juga adalah karya Tuhan. Oleh karena itu ajar kami sebagai anak-anak untuk tetap mengasihi mereka, untuk tetap menghargai mereka. Dan ajar mereka juga untuk selalu tetap berharap kepada Tuhan, berharap akan kasih setia Tuhan, sehingga mereka boleh terus bersuka cita dan bersemangat dalam meneruskan kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami dalam setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak untuk berdoa, layak untuk menerima, dan layak untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini dan doa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.